Jadi sebenarnya untuk melakukan analisis big data, kita harusnya membuat aplikasi itu kurang lebih seperti ini. Jadi tidak terpaku kalau seperti kemarin kalian unggah datanya hanya karena struktur tertentu. Kalau ini lebih umum. Jadi kalau kalian pakai Excel yang lain, seperti contoh, saya ngambil di mana ya kemarin ya. Saya coba data training deh. Ini bisa di limit agar nggak terlalu banyak. Ada loadingnya. Ya kalau nanti kalian bisa prompting, tambahkan loading ya. Lalu kalian bisa pilih tipe chart. Coba pakai bar, sumbu X-nya produk, sumbu Y-nya produk juga coba. Ya ini tergantung dengan apa yang terjadi, yang ada di tampilan data. Ini bukan yang taksi kemarin ya, bukan. Tapi nggak semua juga bisa, tergantung dari um, apa yang kalian gunakan. Nanti kalau kita udah muat data, misalnya limit datanya 1000, terus kita pakai, belum tentu pakai pi bisa, belum tentu. Ya kebetulan karena ini tabelnya bisa, ya otomatis bisa digunakan. Nih, saya bubble nggak bisa. Baiknya saya berikan prompting yang dari awal aja ya. Oke. Kalau yang seperti ini, saya sarankan kalian menggunakan DeepSeek, bukan ChatGPT. Atau kalian mau pakai ChatGPT juga nggak masalah. Tapi kalau nggak salah ingat sih, kalau kalian sudah pernah coba ChatGPT, beda banget ya. Oke. Buatkan Python script untuk analisis big data dengan fitur titik 21 limit data agar apa loading tidak terlalu lama. 2. Fitur unggah XLSX CSV. 3. Fitur tampilan chart, bar, pie, histogram, dan lain-lain. Lalu apa lagi? Ini udah otomatis dia memberikan sumbu X, sumbu Y, dan mungkin kalau sumbu Z ada, digunakan sumbu Z. Tambahkan by nama kalian. Udah. Kalau kalian mau tambahkan fitur, tambah aja di nomor 5. Atau kalian mau tambahkan, misalnya desain ya. Desain berwarna dasar putih, clean, minimalis, menggunakan icon, dan warna secondary biru langit. Tambah 6, tambah 7 bisa. Nah, yang akan kalian gunakan karena kemarin kan sudah ya stream, stop dulu. Sorry, saya lupa. Kalau Streamlit dia akan menggunakan web. Jadi tambahin nomor 6, aplikasi desktop. Udah boring kita buat aplikasi web.
Oke, dia pakai TK Inter untuk UI UX-nya, UI sih, atau GUI, Graphical User Interface. Ini saya kopas agar kalian juga bisa langsung ya. Kalau bisa sih kalian tambah-tambahkan. Jangan terlalu terpaku. Jangan-jangan kalian cuma kopas terus nama saya lagi. Awas aja ketemu kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mau kopas coding kalian yang kemarin juga bisa ubah agar bisa lebih universal. Unggah CSV, pilih dan lain-lain gitu. Sambil menunggu promptingnya, kita buat folder baru. Biasakan kalau kalian buat project, buatkan folder baru ya. Kalau yang kemarin saya tuliskan namanya MySPSS. Ini MyABD. Ini juga bisa kalian jual, kasih ke orang ya. Tinggal teknik marketing kalian kan. Daripada kalian membeli aplikasi seperti MATLAB. Kan udah diajarin MATLAB belum? SPSS? Ya, udah. Mungkin kalau SPSS bisa nggak sampai jutaan data? Bisa tapi nge-lag, ya itu tergantung komputer sih. Karena memang analisis big data itu butuh super komputer. Ya istilahnya dulu memang super komputer atau komputer mainframe. Kalau sekarang lebih dikenal sih meskipun salah namanya komputer server. Biasanya nggak perlu VGA sih. Cukup hanya CPU-nya dengan berapa inti di dalam CPU. Semakin banyak semakin bagus. Nah, ini dia buat dua requirement-nya, copy. Jadi kan buat requirement.txt pakai S, jangan lupa kalau dia minta pakai S. Lebih aman sih kalian kopas aja sih. Isi di dalam. Save. Lalu ini. Namanya bebas sih, tapi saya sudah terbiasa pakai app.py. Save. Udah. Kalian tinggal running di terminal. Kalian sebenarnya bisa langsung klik kanan sih. Run Python. Kalau saya nggak bisa karena dua versi. Jadi saya harus manual, bahkan harus tulis python.exe. Baru nama filenya app.py. Python. Running. Nah. Oke. Udah kurang lebih sama. Kalau tipe CSV atau Excel, no file. Nih, kalau ada trouble seperti ini, choose filenya warna putih, tutup lagi, perbaiki. Tinggal kalian ke APY, control find. Ingat tadi tulisannya apa? Choose file. Foregroundnya teks di mana dia ya? Kita harus cari. Atau dia setupnya secondary, background, foreground, di label. Intinya kalian tinggal membaca. Untungnya Python lebih mudah. Nanti warnanya tinggal kita ubah aja. Cell style kemungkinan besar yang ini sih. Background white. Kita coba jadi background black. Coba lagi. Ya, anak-anak UI UX pasti tahu ya. Waduh. No file selected. Kayaknya bukan deh. Saya salah deh. Itu background ya. Ya tinggal kalian coba ubah-ubah ya.
Seharusnya apa, karena dia nggak definisikan. Nah, kalau sulit itu definisikan warna teks, nah itu yang agak apa, bermasalah. Background upload data padding, ya kayaknya dia nggak definisikan, makanya dia tetap putih. Biar nggak repot sih ganti. Warna gini ya, kalau kalian mau sesuaikan warna teks di choose file berwarna apa yang nggak bentrok nih, hitam, bisa seperti ini. Lalu selanjutnya kalau kalian udah tester dan selesai, minta perintah untuk build menjadi exe. Setelah ini baru kalian enter. Saya sarankan kalian selalu minta, kalau misalnya coding Python yang masih memungkinkan ya, minta dalam bentuk satu file script. Kalian copy dan jangan pindahkan dari WhatsApp teks seperti yang kalian lakukan sebelum-sebelumnya. Banyak yang tabnya, tabulasinya itu langsung hancur. Python tidak memperbolehkan itu. Jadi kalau misalnya tabnya 0 seperti ini, class harus di 0. Kalau devnya harus ada tabnya 1, tab 1. Ini udah apa ya, peraturan yang nggak bisa diganggu gugat di Python. Untuk sebenarnya untuk membuat kalian lebih mudah membaca. Definisi di dalam class. Ini class, terus ini fiturnya apa, lalu di dalamnya itu logikanya dan seterusnya. Kalau kalian masih juga kurang suka, misalnya posisinya saya tidak mau posisi seperti itu. Saran saya pakai ChatGPT. Untuk UI UX nanti yang lebih, kalau kalian sudah dapat fitur secara lebih bagus dari DeepSeek, kalian bisa pakai ChatGPT untuk desain. Karena ChatGPT bisa seperti ini. Misalnya desain UI GUI blue elegan light blue desktop app. Kalau DeepSeek nggak bisa, dia cuma bisa baca OCR, teks dalam gambar. Nah, kita bisa pakai ini, klik kanan, copy image. Ini kan codingnya udah nih. Kita tester sekalian bandingkan ya. Ctrl V, save. Kita coba running sambil di ChatGPT ubah tampilan agar seperti di objek di gambar. Paste codingnya, paste gambarnya. Nah, saya memang pengen yang minimalis sih. Mana tombol enternya? Hilang. Aduh. Waduh. Parah nih. Aduh, masa harus kayak gini saya? Oh, ini namanya neumorphism. Ya, keren sih. Nah, ini kan kalau menurut saya masih kurang bagus sih. Terlalu kayak desain aplikasi jadul. Tapi kita cek dulu fiturnya. Choose file. Tadi saya pakai mana ya?
Jangan salah salary slip ya. Oke. Tadi saya pakai yang mana ya? Ini download ya. Laporan kepuasan mitra. Boleh lah. Saya nggak tahu sih kalau ini file apa. Oke. X. Oh iya. Nah, ini ada banyak nih. Asal apply setting, pie chart. Kita mau lihat asal instansinya. Oh, nggak bisa ya. Oke, bar chart. Nggak bisa juga. Coba pakai satu aja. Bar chart. Nggak bisa juga. Ini karena datanya saya nggak bahas juga. Coba deh saya lihat dulu filenya. Ya kita juga memang harus lihat file sih. Mana yang bisa kita analyze, mana yang nggak bisa. Tadi saya pakai yang mana deh yang bisa tadi. Laporan alumni saya nggak tahu ini dari mana. Email. Tadi saya pakai apa ya yang kelihatan tadi? Train ya? Kok nggak ada di sini ya? Oh, CCV kali. Sorry. Tadi saya pakai CCV kali. Waduh, lowbat lagi. Peringkat provinsi. Oh, boleh deh peringkat deh. Apply setting. Nggak bisa juga. Ya sebentar sambil adjust. Ya sambil kalian coba generate aja dulu. Oke. Data training. Oke, produk. Apply coba ya. Bisa. Kayaknya ini codingannya belum. Oh, sudah ya. Itu karena saya menggunakan ini udah kita bandingkan dengan nanti kita juga bisa fixing nih. Karena tadi misalnya kita taruh Y-nya ya elah tambah jelek. Bagusan yang tadi ya benar sih. Kayaknya memang nggak bisa nggak tahu lah sama dia. Tuh malah nggak muncul nih. Ya sudah. Terima kasih Ctrl Z. Perbaiki jika apa tadi? Sumbu Y tidak digunakan. Tidak logis. Abaikan agar tidak muncul error. Ya, itu tidak logis sih. Karena kadang kan data itu nggak perlu sumbu X dan Y.
Tadi udah saya minta perintahnya nggak sih untuk ya. Oh iya, jangan lupa untuk perintah build menjadi exe. Berarti memang nggak bisa. Yang bisa ini berarti ini digunakan untuk web. Di Python memang agak sulit ya desainnya ya. Jadi tolong anak-anak Figma, anak-anak Canva, jangan terlalu banyak mintanya kalau desain aplikasi ya. Sulit memang. ChatGPT aja nyerah. Ada yang udah berhasil? Kalau menurut saya sih tampilan yang awalnya ya di kelas B ya yang lebih bagus. Nantilah fokusnya di fungsinya dulu, sudah berhasil, sudah bisa exe, baru kita versi 1.1. Desain, penempatan, tata letak, nama dan lain-lain. Kalian harus fokus dulu di fungsi. Tadi kalau kalian skripsi terus kalian mau fokusnya di UI UX sedangkan fitur dan fungsinya masih error kayak tadi, ya percuma. Mendingan masih jelek kayak tampilan Canva, tampilan yang diberikan ChatGPT dan kalian naik sidang daripada kalian naik sidang UI UX-nya bagus tapi error. Karena UI UX itu kesekian. Copy, Ctrl V, save. Kita coba lagi. Tadi pakai data training. Oke, coba misalnya ya saya pakai produk, apply, apakah masih ada error? Oh ya, sudah tidak ada lagi errornya. Aman berarti. Sih? Oke. Terakhir, perintah build menjadi exe. Ini singkat aja. Ini sudah, kalau kalian belum berarti harus. Tapi umumnya secara otomatis sudah ada di Python sih. Ini opsional. Tapi kalau kalian merasa ada buat kalau kalian mau ya tulis aja build.spec specification. Tanpa ini bisa. Nih. Copy, ingat di terminal klik kanan. Oh, sebentar. Ini kan namanya Big Data Analyzer ya. Cancel dulu. Kita ganti dulu di sini. Di one file window name. Dia nggak tahu kalau saya pakai app.py. Oh, cuma satu aja kok. Kita pakai yang satu aja, yang ini. Oke, ditunggu nanti dia muncul di build di folder distribution. Tergantung komputer kalian, umumnya sih 5 sampai 10 menit kecuali file yang digunakan banyak. Jadi build itu menjadi exe itu dia akan mengambil fungsi-fungsi Python dijadikan satu file.
dan dieksekusi untuk kalian bisa distribusi ke komputer lain. Ini formatnya itu memudahkan komputer lain yang nggak mempunyai Python di dalam PC-nya. Tuh, itu fungsi utamanya. Kenapa orang-orang programmer bikinnya jadi exe? Karena kan nggak semua pasang. Umumnya mereka pakai Visual Basic. Untuk menjalankan script itu, kalian wajib install Visual Basic. Nah, tanpa itu bisa kalian gunakan. Jadi dia bentuknya package sudah masuk di folder dari aplikasi itu. Kalau kalian sering main game, install game baru, kadang kan suka disuruh download Microsoft Visual C++ bla 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 bla. Nah, itu bagian dari pemrogramannya harus ada di komputer untuk bisa running game kesayangan kalian. Game Roblox. Nanti akan muncul exe-nya di sini, ya. Oke, ini saya upload dulu agar kalian nggak ketinggalan. Sudah terlalu banyak yapping.